Halo semua, kembali lagi. Di video kali ini kita akan membahas suatu custom ROM terbaru di mana kita menggunakan device dari Redmi Note 7 dengan kapasitas memori 3/32. Untuk codename-nya yaitu Lavender dan juga bisa dipakai buat teman-teman yang menggunakan Redmi Note 7 dengan kapasitas memori yang lain selama codename-nya sama yaitu Lavender. Kita akan sharing pengalaman setelah menggunakan custom ROM ini untuk beberapa waktu. Semoga dengan adanya video ini bisa jadi referensi atau gambaran untuk teman-teman apakah custom ROM yang kita install ini nanti akan cocok untuk penggunaan sehari-hari. Pastikan teman-teman menyimak videonya dari awal sampai akhir agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Sekarang kita akan coba untuk jelaskan deskripsikan singkat tentang custom ROM apa yang kita install, yaitu dengan cara masuk ke setting. Lalu kita pilih ke tentang ponsel. Di sini langsung bisa kita lihat. Kalau kita lihat di sini dia adalah Nothing OS 2.0.9. Untuk prosesornya benar, RAM, storage benar. Di sini yang menjadi kita notice adalah di bagian baterai hanya tertulis 1000 saja, yang sebenarnya untuk Redmi Note 7 adalah 4000 mAh. Dia menggunakan launcher dari Nothing OS. Tampilannya simpel dan minimalis. Kalau kita lihat di bagian customization-nya, wallpaper, dan ada banyak pilihan wallpaper gratis bawaan dari Nothing OS yang bisa kita pakai tanpa menggunakan internet, dan juga ada beberapa wallpaper dari Google dan membutuhkan koneksi internet. Kalau kita lihat di bagian aplikasi drawer, di sini untuk tema warna ikonnya bisa tembus sampai ke aplikasi drawer, tapi tidak semua, ada beberapa. Lalu kita lihat di bagian quick setting, tampilannya mirip seperti Android 13 dengan beberapa perubahan detail kecil di tampilan icon Wi-Fi dan Bluetooth, di mana tampilan Android 13 biasanya bentuk kapsul gitu. Di sini dia berubah menjadi bundar, dan di bagian slider untuk brightness-nya juga berubah menjadi titik-titik. Dan apabila dirasa shortcut-nya kurang, masih bisa kita tambah di ikon pensil, banyak sekali ya. Namun sayangnya untuk FPS meter dan CPU info juga masih belum ada. Lalu di sini ada fitur yang tidak bisa dipakai karena memang ini bukan Nothing OS ataupun Nothing Phone aslinya, yaitu adalah glim, indikator lampu di bagian backdoor belakang yang tidak akan mungkin bisa dipakai di Redmi Note 7. Maka dari itu fitur ini akan sia-sia saja. Kita coba lihat di bagian recent app-nya. Di bagian recent app ini kita tidak bisa menampilkan indikator sisa RAM, dan bagusnya di Nothing OS ini kita masih bisa split screen dan floating aplikasi. Untuk floating aplikasi sebutannya adalah pop-up view, dan split screen, split top. Setelah itu kita akan masuk ke setting, di mana fitur untuk kustomisasi di Nothing OS ini ada dan juga tidak ada. Kenapa? Karena banyak sekali fitur portingan yang dibawa dari Nothing OS atau Nothing Phone dimasukkan ke Redmi Note 7, maka dari itu tidak bisa ya. Contohnya seperti glim interface ini adalah fungsi di mana untuk menampilkan indikator lampu di bagian backdoor, dan tentunya tidak bisa di Redmi Note 7, maka dari itu mubazir. Lanjut kita akan lihat di kustomisasi. Untuk kustomisasi ini kita hanya bisa merubah bentuk kolom di home screen, lalu ada search bar, apps label biasa ya, icon pack bisa kita otak-atik, defaultnya bundar, lalu bisa seperti nothing, dan color di bagian color ini nggak bisa dipakai ya, jadi kita pakai yang nothing saja. Dan satu lagi fitur yang tidak akan bisa kita pakai yaitu adalah experimental fitur, karena dia harus dikonekkan ke kendaraan Tesla dan AirPod. Lalu kita akan kembali ke home screen. Dan untuk fitur-fitur yang bisa kita pakai seperti screenshot 3 jari juga masih belum ada. Ketuk 2 kali untuk hidup dan tidurkan HP, hanya ada ketuk 2 kali untuk tidurkan HP saja. Dan ketuknya itu keren ya, dimana bagian kita mengetuk maka nanti akan ada animasi redup ke bagian yang kita ketuk, lalu akan terlock screen sendiri. Untuk hidupkan HP sayangnya belum ada, jadi kita masih harus menggunakan tombol fisik yaitu tombol power. Masih di menu setting. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan security-nya, dimana untuk fitur security di custom ROM Nothing OS ini sayangnya hanya ada face unlock, itu pun face unlock-nya juga tidak bisa dipakai ya. Dan hasilnya hanya hitam dengan tulisan keep your face inside the circle. Kita kembali ke home screen dan kita akan lanjut ke user experience dalam penggunaan custom ROM ini untuk sehari-hari. Kita coba untuk scrolling, dan kita akan coba untuk searching atau browsing.
Kalau untuk user experience sih masih enak-enak aja ya, kita belum menemukan for close dari aplikasinya. Tapi kalau untuk bug, di beberapa aplikasi masih ada bug kayak stuck, hang, dan lain-lain. Kita coba untuk buka aplikasi The Archiver, setting, kalender. Oke, untuk aplikasi Play Store ini agak aneh, dimana dia muncul tampilan seperti ini, sedangkan ketika kita mendownload custom ROM ini include dengan GApps, tapi tetap ada tulisan seperti ini dengan tampilan seperti ini. Dan kita kemarin juga sudah coba untuk menginstal Flash GApps secara terpisah, dan hasilnya juga sama, tetap seperti ini. Dan kita juga sudah coba untuk kameranya. Di sini kita masih bisa menginstal Google Kamera, karena di custom ROM bawaan dari Nothing OS ini dia tidak ada aplikasi kameranya. Jadi kita coba untuk menginstal Google Kamera, dan ternyata lagi-lagi masih ada bug, dimana untuk kamera belakangnya ini kayak nge-lag gitu ya. Kalau masih awal mungkin masih terasa seperti lancar, tapi nanti setelah itu dia akan terasa lag. Nah, ini tidak bisa. Lalu untuk kamera depannya juga tidak bisa. Sering terjadi for close tidak, tapi masih banyak beberapa aplikasi yang hang dan stuck. Dan yang terparah adalah di bagian Play Store, maka dari itu kita tidak bisa menginstal game. Kalau teman-teman lihat, kita sebelumnya sudah ada aplikasi ini ya. Kenapa kita bisa menginstal? Karena kita mengirim aplikasinya melalui TWRP Orange Box. Karena untuk USB-nya juga tidak bisa terbaca. Lanjut, kita akan membahas tentang performanya. Sudah kita coba di aplikasi AtuTu Benchmark dan CPU Throttling. Untuk hasilnya sih bagus. Dan kita rantes satu kali di CPU throttling selama 15 menit. Untuk hasilnya juga bagus, stabil. Namun karena banyak bug di fitur-fitur dan yang lainnya, maka custom ROM ini tidak layak untuk penggunaan sehari-hari. Tapi kalau teman-teman hanya untuk pengujian dan untuk coba-coba saja, ingin merasakan seperti apa Nothing Phone, ini oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan bug. Jadi dalam suatu custom ROM tidak ada yang sempurna 100%, memang benar. Tapi akan lebih bagus kalau kita bisa menginstal custom ROM yang minim sekali bug. Dan di custom ROM Nothing OS ini, karena dia adalah portingan custom ROM, maka dari itu banyak sekali fitur-fitur yang terkendala. Selama kita pakai custom ROM Nothing OS ini, kita tidak bisa masuk ke Play Store. Google Service-nya bermasalah. Untuk tampilannya seperti ini ya, kalau kita hubungkan ke Play Store, ada masalah di Google Certificate dan Google Service-nya. Yang selanjutnya adalah di mana custom ROM Nothing OS ini dia tidak bisa dihubungkan menggunakan kabel USB OTG. Kemarin kita coba untuk pindahkan aplikasi dan game yang biasanya kita pakai untuk tes seperti aplikasi galeri, kamera, VIA, dan lain-lain. Dia tidak bisa membaca USB OTG. Yang ketiga yang paling parah adalah dia juga tidak bisa dihubungkan untuk terkoneksi menggunakan kabel ke PC atau laptop. Yang keempat adalah dia tidak bisa membaca SD card juga. Sebagai solusi kemarin kita coba untuk hubungkan OTG dan tidak bisa. Jadi kita coba inisiatif pasang di bagian SIM card ejectornya dan juga tidak bisa membaca micro SD. Yang selanjutnya adalah kamera bawaan tidak ada, dan kita coba install di Google Kamera juga banyak sekali gangguan. Nah, seperti itu ya, ngehang. Jadi untuk kameranya ini juga tidak bisa depan dan belakang. Dan yang terakhir yang kita temukan adalah face unlock-nya bermasalah. Itu berimbas karena kamera tadi tidak bisa, otomatis ke face unlock-nya juga mempengaruhi. Dan apabila nanti teman-teman setelah menginstal custom ROM Nothing OS ini menemukan bug lain, silahkan tulis saja di kolom komentar sebagai bahan sharing. Setelah semua pembahasan tadi, kalau tertarik menggunakan custom ROM Nothing OS yang berjalan di Android 13 ini, bahan-bahannya ada di deskripsi, dan untuk cara installnya seperti berikut. Oke, kalau ada pertanyaan seputar custom ROM yang kita install ini atau mau request pembahasan lain, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.